Apakah benar Greenport mendukung green economy di Indonesia? Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang warna saya Banu, Desi, dan juga Fajar. Di sini kami akan membahas mengenai Greenport yang ada di Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Kebutuhan energi listrik nasional makin meningkat tiap tahunnya. Namun, mayoritas sumber energi listrik di Indonesia masih berasal dari bahan bakar fosil. Padahal, potensi sumber energi terbarukan di negeri ini amat besar. Pemanfaatan sumber energi alternatif perlu segera dilakukan. Total, 149 pelabuhan targetkan menjadi pelabuhan dengan konsep Greenport, dan Patimban adalah salah satunya. Selain permasalahan sumber daya dan pemenuhan kebutuhan energi, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah komitmen Indonesia menuju transisi energi terbarukan. Untuk latar belakang lengkapnya ada di slide berikut. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, tujuan, serta sasaran penelitian. Rumusan masalah yang kelompok kami susun yaitu: adakah sumber daya energi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan listrik di Pelabuhan Patimban? Untuk tujuannya yaitu mencari sumber energi alternatif berbasis energi terbarukan yang efektif diterapkan di Pelabuhan Patimban. Serta sasarannya yaitu pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Pelabuhan Patimban. Selanjutnya kami akan membahas alternatif pemanfaatan energi listrik terbarukan. Yang pertama ada PLTS terapung berbasis PV, PLTB, PLTG, dan PLTU. Untuk melihat jenis mana yang paling efektif dapat dilihat dalam tabel tabulasi berikut. Untuk metodologi penelitian dilakukan oleh kelompok kami, yaitu dispesifikan atau dijelaskan dalam diagram alir berikut. Penelitian dimulai dari studi literatur yang diperoleh, data potensi photovoltaic power, data intensitas radiasi matahari tahunan, jenis PV, luas area Pelabuhan Patimban, kebutuhan listrik Pelabuhan Patimban, data laju angin tahunan, data tinggi gelombang di Pelabuhan Patimban. Dari data-data yang dihasilkan tersebut, itu digunakan untuk pemilihan PV dan pemilihan teknologi pendukung. Yang pertama, pemilihan PV sendiri itu disesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan. Kalau misalkan udah sesuai, itu lanjut. Kalau tidak, itu akan mencari lagi mana PV yang kriterianya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau misalkan lanjut, itu kita harus mengukur dimensi PV dan diperoleh dimensinya. Selanjutnya mengukur kebutuhan PV untuk pemenuhan listrik pelabuhan yang dihasilkan jumlah panel yang dibutuhkan, dan selesai. Diperolehlah daya hasil akhir gitu. Di sisi lain, untuk pemilihan teknologi pendukung itu dilihat dulu dari penentuan pembangkit listrik alternatif mana yang paling optimum. Jika sudah ketemu, dari kelompok kami menemukan bahwa pembangkit listrik tenaga bayu sebagai alternatif PLTS yang paling optimum. Selanjutnya adalah penentuan lokasi instalasi serta jenis blade. Di sini diperoleh lokasi instalasi dan jenis blade serta dimensinya. Yang selanjutnya itu dipergunakan untuk menghitung energi listrik yang dihasilkan oleh PLTB, dan diperolehlah data energi listrik yang dihasilkan. Selanjutnya akan kami sajikan hasil analisis penelitian ini yang meliputi BFD, PLTS, dan PLTB, serta hasil perhitungan daya yang diperoleh. Yang pertama ada BFD. BFD di sini gabungan antara BFD PLTS dengan PLTB. Untuk PLTS sendiri, yang pertama itu radiasi matahari akan mengenai solar panel yang memiliki efisiensi itu sebanyak 17%. Lalu daya yang dihasilkan akan dialirkan kepada solar controller sebelum dimasukkan ke baterai. Dari baterai sendiri itu akan di-convert dari DC ke AC melalui inverter DC to AC yang memiliki efisiensi sebanyak
98,4% yang akhirnya akan disalurkan konsumen. Untuk PLTB sendiri, yaitu angin mengenai turbin yang memiliki efisiensi 40%, lalu turbin akan mengenai AC generator yang memiliki efisiensi 80%. Karena daya yang dihasilkan adalah daya AC, maka perlu dikonvert melalui konverter AC to DC yang memiliki efisiensi 81,2%, akhirnya disalurkan ke baterai. Dari baterai sendiri, itu akan disalurkan lagi ke inverter yang memiliki efisiensi sebanyak 98,4% dari DC ke AC yang akhirnya akan disalurkan ke konsumen. Yang kedua adalah perhitungan daya yang akan dihasilkan oleh PLTS dan PLTB di Pelabuhan Patimban. Untuk perhitungan PLTS sendiri itu kita harus mencari luas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Pelabuhan Patimban. Dimulai dari perhitungan suhu modul dengan rumus yang tertera dan perhitungan yang tertera. Selanjutnya perhitungan PV area, perhitungan daya, dilanjutkan dengan perhitungan jumlah modul sel surya, perhitungan luas daerah yang dibutuhkan. Dari luas daerah yang dibutuhkan ini, kita dapat mencari perhitungan kapasitas yang dapat disuplai PLTS dengan luas yang tersedia melalui yang pertama perhitungan jumlah sel modul surya, perhitungan daya yang dibangkitkan, perhitungan VP area, dan akhirnya didapatkanlah perhitungan daya yang diperoleh. Dan daya yang diperoleh itu sebesar 19,45 MW. Di sisi lain, untuk perhitungan daya yang dihasilkan oleh PLTB, yaitu melalui rumus berikut, yang diperoleh daya total yang dihasilkan adalah sebesar 3,7 MW peak. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai analisis keekonomian yang meliputi CAPEX, OPEX, dan keuntungan yang dihasilkan. Ketiga perhitungan keekonomian PLTS dirangkum dalam tabel berikut, sedangkan untuk PLTB dalam tabel berikut. Selanjutnya mengenai kesimpulan Dan akan dijelaskan dalam slide berikut. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.